kursinya dia itu bergerak. Si kursi gerak sendiri, dia panik atau dia langsung lari. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari gua sendiri yang bakal nyeritain kejadian horor di Studio Lonceng Misteri. Dan yang sebelumnya mungkin udah pernah denger beberapa cerita horor di Studio Lonceng Misteri, kali ini bakal ada cerita yang baru lagi nih, yang baru aja kejadian, masih fresh ya. Dan kali ini mungkin lonceng studio baru ya, dan gue pun memegang boneka yang lucu karena biar nggak kesannya pengen dihoror-hororin banget gitu ya kan. Gak apa-apa lah ya kali-kali megang boneka ini. Dan ini gimana nih? Bukannya di-cut-cut gue nih sama Ana nih. Wah, selamat datang Bang Gilang. Thank you loh. Saya sudah mau kehabisan kata-kata. Wah gila, berarti cuman di MTB nih. Bang Gilang bisa speechless. Pasti udah bingung, ini mau kemana lagi nih? Lebih ke ditodong gak sih? Iya. Tapi kan lu kan kalau di LCM kan ini ya ada ciri khas ya Bang ya? Lonceng. Iya benar. Di sini lu juga harus. Apa nih? Ketuk aja ini. Oh, iya. Asik. Gak mau loncengnya soalnya ketinggalan. Iya, by the way Bang Gilang, selamat datang di rumah MTB. Oke, thank you banget nih ya kan udah diundang buat cerita di sini. Oh iya, kita yang senang, kita yang merasa terhormat karena ini senior ya sobat. Wah, lu jangan gitu lah. Gak ada senior sama aja. Bestie kita ya, bestie ya. Iya. Iya, bestie. Ya. Jadi bestie gue ini asik. Asik. Bestie gue ini mau berbagi cerita di rumah MTB dan ke kalian semua sobat. Karena katanya di studio lu banyak kejadian ya? Banyak, lumayan. Itu kan kita udah di sana udah lama ya, udah 3 tahun lebih. Oh 3 tahun Udah, di tempat ini yang sekarang? Udah mau jalan masuk tahun keempat nih. Oh ya? Sekarang. Padahal sobat ya, ini kalau gue boleh cerita ke kalian, boleh gak sih gue describe-in studio lu kayak apa? Boleh. Sebetulnya studio Bang Gilang ini kan bisa dibilang di kota yang cukup hiruk-pikuk ya, ramai. Terus ada di perumahan juga ya, sebetulnya itu kan studio tapi sekaligus tempat kru lo juga kan di situ. Iya, bisa tempat tinggal juga di situ. Gede sobat. Ada berapa lantai sih? Dua kan, dan itu betulan gede banget karena kemarin juga tim MTB berkesempatan diundang juga saat acara bukber sama konten kreator. Alhamdulillah lancar. Ya lancar dan bisa silaturahmi. Nah dari situlah ngobrol-ngobrol ternyata studio Bang Gilang LCM ini horor ya. Horor. Gak nyangka sih gue. Iya, dan memang awalnya gini loh, karena pas awal kita baru-baru tinggal di sana itu kan aman-aman aja memang. Oh awalnya aman-aman aja? Memang aman aja, dan rumahnya pun jauh dari kesan horor kan. Iya. Jauh dari kesan horor. Karena mungkin kita beberapa bulan, itu tuh mulai ada kejadian horor tuh di bulan ke-5 dan ke-6. Kalau gue gak salah ya, bulan ke-6 lah. Mulai ada kejadian horor, mulai ada yang aneh-aneh. Nah, bulan pertama sampai bulan ke-6 itu kan aman. Tapi kenapa bisa ada kejadian horor? Mungkin yang gue tangkap begini loh, karena setiap tempat itu kan punya energinya masing-masing nih. Ya. Tergantung tempat itu dipergunakan untuk apa. Kalau tempat itu digunakan buat yang nggak baik ya jadi nggak baik juga tempatnya. Benar. Dan tempat itu dipakai cerita horor ya jadi horor juga tempatnya. Begitu mungkin ya yang gue tangkap sih. Iya. Dan ya kita kan ngundang narasumber dari berbagai daerah, dari berbagai background, dari berbagai ceritanya ya yang mereka bawa. Dari yang ceritanya mungkin ya ada yang biasa aja, dari emang ceritanya penuh dendam, penuh luka, nggak tahu kan kita juga nih ceritanya penuh trauma, atau memang banyak korban di cerita itu yang diceritakan. Tragedi. Dan ya mungkin itu juga yang bikin tempat Studio Lonceng Misteri tiba-tiba jadi banyak kejadian horor. Tadinya netral, horror vibes. Bener. Coba dong diceritain ke kita sehoror apa Bang? Sebenarnya kalau pas syuting itu banyak aja kejadian-kejadian horor tuh, kayak contohnya suara-suara. Itu tuh banyak, ada aja setiap syuting tuh masuk. Dan ya sebenarnya kita cut. Itu malah kita cut, biasanya nggak kita tayangin. Karena kalau yang emang suaranya masih kayak suara cewek, apa suara dari apa masih bisa dimasukin lagi, mungkin itu tim lonceng, suaranya tim lonceng, bisa aja kan penonton berpikiran begitu.
Kita tuh lebih kayak takut dikatain gimmick. Oh, padahal betulan ada. Padahal Iya itu bukan sih. suara tim lonceng. Tim lonceng. Iya, karena setahu gue waktu gue main ke tempat lo juga udah prosedur kan. Nggak boleh ada yang ngomong. Yang di bawah aja harus silent, apalagi yang di studio. Makanya karena kita nggak mau dibilang gimmick, ya akhirnya kita cut aja. Tapi ada beberapa yang ini kayaknya kalau mau dilogikakan secara gimana pun ini nggak masuk ke logika nih, sulit. Oh ya udah, akhirnya ini nggak usah di-cut deh kayaknya. Ada beberapa yang memang nggak di-cut kejadian-kejadian. Contohnya waktu itu ada satu narasumber itu namanya Kari. Jadi Kari ini syuting di kita itu udah jam 2 malam. Mungkin syuting termalam kita nih. Iya, itu mau pagi itu. Syuting terpagi. Jadi karena si Kari ini nggak bisa jam-jam lain karena memang dia punya kafe. Waktu itu harus tutupan kafe dulu, jam 11, jam 12 dia baru OTW dari Sawangan, nyampe ke kita jam 1 ngobrol-ngobrol, baru syuting jam 2. Mulai syuting, ternyata dia membawakan cerita, karena setiap narasumber syuting tuh gue nggak tahu ceritanya apa ya, yang tahu tuh kan produser ya. Nah gue nggak tahu ceritanya gimana, pas dia syuting ternyata dia membawakan cerita rumah sengketa keluarganya. Yang dimana di ceritanya itu bener-bener gue bilang agak ngeri nih, ceritanya nih ada 3, ya intinya di situ ada 3 korban, yang dimana itu tantenya, sepupunya sama omnya yang meninggal. Meninggal ini? Meninggal karena memang sengketa rumah. Di Bandung rumahnya nih, gue ingat banget. Nah syutingnya mencekam nih, lagi mencekam-mencekamnya di studio kita. Pas kita lagi syuting jam 2 malam itu di atas plafon kita karena di atas ini kan kita studio di lantai 2 ya. Di lantai 2 tinggi dong, nggak mungkin siapa sih yang mau manjat-manjat malam-malam. Iya tinggi itu. Dan itu plafon genteng, nah harus masuk plafon dulu. Kalau kucing, suaranya gimana sih? Kita tahu kucing, tikus, binatang, kesak-kesak hilang. Ini suaranya beda nih karena suaranya kayak duk, duk, duk. Kita semua yang lagi di studio langsung begini, apaan tuh? Langsung pada gitu, apaan tuh? Di tengah cerita itu Pak? Di tengah cerita ada suara gitu, duk, duk, duk. Jadi kayak orang jalan di plafon. Dan itu suaranya gede banget, masuk ke audio. Kita sampai begini, apaan tuh anjir, gitu. Maksudnya kayak ada yang jalan di atas studio kita. Terus di dalam studio itu ada WC, karena kan studio kan, ada WC di dalamnya kan. Nah di WC itu ada embernya biasa ember air. Memang ada keran di situ. Tapi kalau keran ngelocor airnya jatuh ke ember itu kan cuma suaranya cuma plek kecil, nggak bakal masuk audio dong. Ini nggak. Jadi di embernya itu kayak dilemparin batu. Selama syuting tuh. Pluk. Itu sampai syuting kita berhentiin dulu. Coba lihat itu apaan sih, berisik banget karena masuk audio. Coba apaan, lihat dulu, nggak ada apa-apaan. Kita lihat di ember kosong. Jadi suaranya tuh kayak dilemparin batu di dalam WC. Plung, kayak gitu. Terus di luar studio itu ada lemari gede buat naruh item kita tuh semua. Itu ditaruh di situ semua. Itu bunyi. Grodok. Ngecek keluar nggak ada apa-apa, dibuka lemari nggak ada apa-apa. Padahal itu bunyi sampai lemari kan ya? Iya lemari, suara lemari. Jadi pintunya itu kayak didobrak dari dalam. Buk. Nah yang kayak gitu, maksudnya syuting malam ini yang memang mungkin ceritanya juga agak ngeri, akhirnya menimbulkan kejadian horor di dalam studio ya. Terus ada lagi syuting gue, ini nggak pernah lupa, syuting terhoror gue di studio itu syuting wahana boneka. Jadi narasumbernya itu Bang Iqbal. Bang Iqbal ini seorang mantan teknisi wahana boneka di Jakarta. Tahu lah kalau wahana boneka apa ya? Yang itulah. Banyak ceritanya. Banyak juga ceritanya kan. Nah dia itu udah lama kerja di sana. Dia udah nggak kerja sana. Dia cerita pengalaman horornya selama menjadi teknisi di sana. Ketika dia cerita, itu bener-bener mencekam banget karena jadi cerita itu panjang. Waktu itu bahkan sampai kita bikin 2 part videonya. Panjang banget berarti ya? Banyak kejadian horor, banyak banget. Jadi selama dia syuting itu ada beberapa suara yang memang masuk tapi gue hiraukan aja, ya udah biarin lah. Gue sampai kadang suara apa tuh? Ya tapi gue diemin, langsung lagi cerita kan. Nah ada beberapa yang ganggu nih, yang ganggu banget. Jadi di tengah-tengah dia lagi cerita. Jadi ceritanya itu waktu itu ada satu boneka yang rusak.
Jadi waktu itu bang, ini boneka ya gue bawa dulu, mau gue bawa ke belakang, mau gue angkut, gue gendong bonekanya. Pas dia bilang lagi ngangkut bonekanya, itu kan duduk di sofa. Studio kita kan duduk di sofa, narsum duduk di sofa, host duduk di sofa. Di belakang sofanya dia itu dipukul. Tuh, si narsum lagi cerita, langsung begini. Dia, gila. Bang, langsung kayak gitu dia. Iya, suara apa tuh ya? Suara dari belakang. Sofa lu, kata gua. Iya, kayak gitu. Nah, gak lama kita debat suara apa. Gak lama ada suara cewek. Masuk, terus si narsum langsung, ada suara cewek, langsung gitu. Itu masuk di video, iya. Ada suara cewek, kaget dia. Kita, iya kita dengar semua di dalam studio ada suara cewek. Jadi suara cewek itu teriak benar-benar di tengah-tengah kita. Gila. Udah kayak gitu. Dan itu narsum ya udah panik dong, si Bang Iqbal mukanya udah beda tuh. Udah mulai takut. Terus ya udah nggak apa-apa lah. Lanjut syuting cerita-cerita. Nah, nih pas sudah mau masuk akhir nih, di dalam studio itu ada gua, narsum, dan Barara. Barara itu produser kita. Barara itu duduk di deket pintu keluar studio. Nah, di luar studio itu ada kayak ruang tamu kecil lagi kan. Ruang tamu kecil baru tangga ke bawah. Terus satu ke ruang editor kita. Nah, Barara duduk di belakang kamera yang deket pintu keluar. Tiba-tiba dari arah pintu itu ada suara cowok ngegerem. Wow. Ada suara kayak gitu. Ada suara ngegerem. Si Barara tiba-tiba kita lagi syuting, kita dengar suara ngegerem itu, kita pun kaget, kita ngelihat dan Barara langsung, apaan tuh? Dia loncat, untung nggak kena kamera kan, dia loncat langsung ke belakang narsum, ngumpet, langsung ke belakang yang Bang Iqbal, apaan tuh, gitu panik, terus, apa ada, terus gue videoin tuh, ada videonya, gue videoin, ketakutan, gue ledek-ledekin gitulah, lihat apaan, kata si Barara manggil gue cacu ya. Lihat apaan itu sumpah gede banget suaranya. Iya. Di depan itu pas gue cekin ada videonya gini. Gue sambil videoin, takutnya ada apa-apa, takutnya ada yang nongol. Yang kerekam gitu kan. Karena gue seneng ngerekam gitu kan. Gue rekam. Ternyata di luar studio kita gelap. Lampu belum pada dinyala-nyalain, masih mati semua. Kondisi maghrib kita syuting, lampu belum dinyalain semua. Gelap segelap-gelapnya. Akhirnya gue nyala-nyalain tas. Lu denger apa? Gua berdiri di sini, gua nggak berani. Dia lagi syuting ada yang dari situ, dan kita ternyata lupa nyalain lampu. Ya udah nyalain. Dan semuanya denger guys. Nya kencang banget. Udah break dulu deh. Coba. Oh my god. Gelap. Selesai syuting, narsum pulang, Bang Iqbal pulang nih. Sisalah gua, Ari sama Barara. Ari sama Barara tuh waktu itu di atas, gua di bawah. Gua lagi di ruang tamu, lagi main ML waktu itu. Sekitar jam 9:30 sampai jam 10 malam. Lagi nyantai, gua lagi nyantai nge-game. Tiba-tiba dari atas itu ada suara Barara teriak, "Ware!" Itu suaranya kenceng banget. Gua sampai teriak dari bawah, "Woi, apaan sih lo?" Gua takutnya tetangga ngira di rumah ada apa-apa. Karena dia teriaknya bener-bener sekencang itu. Bener-bener teriak yang nggak dibuat-buat, teriak yang ketakutan, teriak bener-bener histeris. Gua nggak pernah denger dia teriak sekencang itu. Ya kalau beda lah, orang teriak lagi bercanda sama teriak ketakutan beneran. Ini teriaknya teriak ketakutan beneran. Dia langsung turun, bilang, anjir lu. Dia langsung ngomong, lu apaan sih, cerita-cerita. Jadi dia cerita nih, kelar Bang Iqbal balik, dia ke atas. Dia mau ngejemur bajunya. Jadi di atas, di luar ruang editor itu ada balkon atas. Dia ngejemur di balkon. Tuh ada jemuran memang. Nah, kondisi rumah studio itu kan kirinya kan balai warga ya. Iya. Dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Iya, benar. Jadi benar-benar nggak ada rumah lagi nih. Enggak ada benar. Ngeplong aja gitu pohon-pohon. Iya, benar. Nah, Barara lagi ngejemur. Terus dia denger ada suara, Dek. Terus dia, ya pikiran dia yang dipikirkan waktu itu bawah manggil nih, ada bapak-bapak manggil. Walaupun kondisinya seharusnya dari bawah pun nggak kelihatan karena dia udah ada di tengah atas, tuh, bener. Di atas di tengah. Terus dia tapi coba ngelongok ke bawah, nggak ada siapa-siapa. Lanjutlah ngejemur karena bajunya banyak tuh. Dipanggil lagi, Dek.
di mana suaranya, dia nyari-nyari di bawah lagi nggak ada, di ini nggak ada. Terus dia madep ke belakang, madep ke yang balai warga tuh, yang tempat parkir mobil, yang pohon gede, ada pohon mangga kalau nggak salah. Pohon mangganya kan nyampe ke atas kita tuh, sampai ke balkon atas. Pas dia nengok ke pohon mangga, ternyata dari situ suaranya kayak gini, dek. Di situ dia langsung teriak karena suaranya dari atas pohon. Serem banget. Nggak ada apapun di situ, nggak terlihat apapun, tapi hanya suaranya aja nih. Gila. Dia teriak, manggil si Ari lagi di kamar. Ari aja langsung keluar kan, kaget, apaan. Ternyata ada suara itu. Dan kelar dari situ, yang harusnya biasanya dia nginep kan. Malam itu dia pulang ke Tambun, nggak mau nginep. Langsung gue pulang, takut banget gue. Jadi tuh kejadiannya pas banget habis syuting. Nah, nyampe rumah jam 11:30, dia ngechat di grup, marah-marah kan. Anjir lah, ada apaan sih hari ini gini, kok syuting gini banget. Terus dia nge-tag Mas Tian, tolong lihat CCTV menit 18 berapa. Jadi di menit yang dia minta cek itu menit di mana waktu ada suara ngegram itu muncul. Dikirimlah sama Mas Tian, tes potongan video di menit itu ya, di menit 18 sekian. Gue lihat, ya udah dikirim nih grup, gue lihat nih videonya tes. Jadi kondisi waktu itu ada CCTV, ntar gue kirim ya. CCTV waktu itu hitam putih karena lampu belum pada nyala kan, otomatis hitam putih. Maghrib lagi. Jebret, hitam putih CCTV, nggak ada lampu. Di menit 18 sekian itu ada kayak ektoplasma gitu putih terbang, agak ngeblur ya. Bukan debu, ini bukan debu, beda sama debu. Kalau debu tuh ngapain cuman tes. Ini nggak, dia set dari bawah tangga terbang putih-putih itu ke depan studio kita, ke pintu, terus balik lagi ke bawah tangga, hilang. Nah nggak lama di CCTV itu, gue keluar pintu, gini-giniin ngerekam. Jadi itu timenya pas banget. Si putih-putih itu datang dari bawah tangga ke depan pintu, ada suara geraman. Lu keluar di situ. Nah si putih-putih itu balik, baru gue keluar. Jadi timingnya pas. Si putih-putih itu yang nggak tahu ya, kayak kecil gitu, bulatan kecil, kayak ops gitu, cuman terbang. Wah gila. Jadi terbangnya ke depan studio, nah muncul suara geraman, turun lagi, kayak gitu. Nah itu beberapa kejadian pas syuting yang gue bilang, oke, ini cukup. Itu creepy sih. Iya gila juga ya kan. Creepy sih itu sih. Karena yang diganggu berapa orang coy. Iyalah, apalagi sampai kayak Dek, PC dewasa yuk Dek. Ih serem banget, gila. Teriak gua juga kalau gitu mah. Lu manggil mana? Manggilnya halo Dek lagi. Dek. Tapi bener ya manggil Dek ya? Manggil Dek. Iya manggilnya Dek. Di luar syuting pun ada kejadian-kejadian horor yang terjadi di sana ya. Waktu itu kan ada temen gue si Nita sama si Bebek tuh, mereka nih suami istri, lagi main ke situ, terus pulang karena udah malam, waktu itu udah sekitar jam 12:30. Mereka pulang, ya balik ya, ya hati-hati balik. Posisi gue masih di bawah. Nah lampu atas itu udah gue mati-matiin, tapi masih ada cahaya lah dari tangga, dari bawah ini masih ada cahaya nyantar ke atas. Nah di studio gue itu ada 2 kaca gede. Nah menurut Nita, dia masih pas dia jalan ngeliat ke samping gini, dia masih ngeliat bayangan gue di bawah, masih mondar-mandir nutup pintu atau apa. Tapi ketika dia ngeliat ke atas ke lantai 2, dia ngeliat ada gua yang lain lagi berdiri ngeliatin mereka berdua gini aja diri. Oh dia lagi ngeliat gini aja, lagi ngeliatin. Oke. Merinding banget. Di sini sampai berhenti. Sampai nyuruh suaminya berhenti. Lihat deh itu, lihat. Si Bebek lihat apaan? Lihat itu di atas. Si Bebek lihat ke atas. Lah, gila ngapain di atas? Bukan yang tadi di bawah? Iya, dia kan nggak pernah nanya ke atas ya. Iya ngapain? Udahlah jalan-jalan. Nah, sampai rumah dia kepikiran terus tuh. Ngechat gua, lu tadi ke atas nggak? Lang pas kita balik. Ngapain gua ke atas? Kagak ada siapa-siapa di atas gini-gini. Baru dulu dia cerita, ternyata ada gua yang lain di atas lagi ngeliatin dia. Terus gue tanya, lu ngeliatnya gue lagi di posisinya di mana? Di dalam apa depan kaca persis? Depan kaca persis kata dia. Oke, gua videoin sama dia. Lu lupa di depan kaca persis itu tangga. Gue nggak mungkin melayang kan? Oh iya. Jadi tangga ini kacanya di sini. Iya bener. Kalau gue depan kaca persis, gue melayang dong. Iya bener. Gak mungkin gue melayang, gue gituin. Iya tangga lu kan layoutnya gitu kan, yang samping itu. Iya itu tuh di samping kanan itu. Gak mungkin ada orang bisa di situ. Gak mungkin ada orang di situ. Kalau posisinya agak munduran, oke. Ada Ubin di situ.
Enggak, depan kaca banget kok kata dia. Posisinya deket banget. Gue tahu kalau posisi lagi dalam sama di depan kata dia. Ini tuh depan kaca banget katanya. Nggak mungkin gue melayang, gila kata gue. Terus ada beberapa kejadian lagi yang menurut gue ya aneh-aneh, kocak juga nih. Teman-teman gue, teman-teman rumah, teman SMA, teman nongkrong itu sering juga, lumayan sering main ke tempat gue. Ngumpul malam-malam. Enak sih emang buat nongkrong tempat lu tuh. Gede juga space-nya tuh. Ya, kita main gitar, nyanyi biasa di sana kan. Jadi memang sering dipakai tempat nongkrong sama teman-teman gue kalau udah nggak ada syuting, udah malam. Mereka nanya ada narsum nggak pasti gitu. Kalau nggak ada mereka kesana biasanya. Nah waktu itu kebetulan yang narsumnya itu teman gue sendiri, si Bang Ray. Nah Bang Ray ini habis cerita, terus ada teman SMA gue lagi main di situ, kenal juga sama Bang Ray, ngobrol-ngobrol gitu sampai malam, curhat-curhat lah tuh cowok-cowok ya kan. Sampai malam setengah 2-an apa si teman gue yang teman SMA gue ini, si Denny ini dari tadi nama nggak ada yang gue samarin, ini nama asli. Ini mah asli. Nama asli semua. Keren, respect. Terus si Denny ini bilang sama gue ngantuk bre, gue tidur dulu bentar ya, ntar subuh balik. Ya udah tidur dulu, gue lanjut ngobrol sama Bang Ray di ruang tamu. Dia izin tidur duluan, masuk kamar gue mau numpang tidur. Gak lama gue ngobrol-ngobrol sama Bang Ray, tiba-tiba dia keluar pintu, banting pintu kamar gue, jepret. Anjir, kamar lu gak jelas banget. Gue ngomel-ngomel dia. Lah, gue sama Bang Ray, apaan sih lu? Lu gak jelas, kamar lu gak jelas kenapa? Dia cerita. Ternyata pas dia masuk ke kamar gua, dia tidur. Kasurnya memang kasur yang gede gitu ya, 180 kali 200 gitu. Dia tidur ngambil posisi pojok dekat tembok sama. Jadi biar ada space buat gua sama Bang Ray atau biar bisa tidur lagi di situ bertiga. Terus dia ngebelakangin pintu, madep tembok. Nah, posisi dia tidur gitu sambil selimutan katanya. Sambil pakai selimut. Dia udah tidur. Katanya udah mulai masuk ke tidurnya dia lah. Gak lama. Dia bilang gua meluk dia. Karena gua sering lah kita bercanda main piting-pitingan. Sering lah kayak gitu. Kata dia, gua ini niban gini meluk-meluk. Jadi meluk kayak pakai tangan sama kaki gitu loh. Erat gitu ya. Di sampingnya dia di belakang. Terus ngedekap gini. Terus dia bilang, "Bre, apaan sih lu berat? Gua ngantuk." Dia ngomong gitu. Karena dia udah tidur kebangun gara-gara gue peluk begini katanya. Ya namanya orang baru tidur, otak belum ngerespon bener-bener ngerespon ya kan, ngerespon apa yang terjadi di sekelilingnya, ngerespon apa yang dia alamin pada saat itu. Nah, orang baru tidur kan. Terus dia mulai mikir. Oke, White, ini kok biasanya Gilang tawa-tawa doang kalau gue gini. Terus dia udah, ini kok nggak hilang-hilang nih, dia meluk nih. Terus dia mikir, dia baru kepikiran, dia baru nyadar kayaknya tangannya Gilang nggak sekecil ini deh, nggak sekurus ini, kakinya juga nggak sekurus ini katanya. Bre, dia gini, bre. Terus nggak lama di kuping sebelah kanan, "Kak, bangun Kak." Oh my god. Makanya di situ dia langsung loncat, buka pintu kamar, banting kamar lo nggak jelas gitu. Jadi ada suara cewek, anak kecil, katanya manggil, "Kak, bangun Kak." Gila, merinding banget gue. Pakai dia ngomel-ngomel di situ. Terus gue tanyain, anak kecil, "Iya gue baru tangan lo sama kaki lu tuh nggak sekecil ini katanya, nggak sekurus ini." Dia baru ya badan lu gede, pasti kedekap banget kalau lu niban gue kan. Ini tuh kecil katanya. Terus ternyata si kita bilang anak kecil ini ya, si arwah anak kecil ini cukup eksis lah di studio gue. Karena gue stay kan di kamar bawah. Terus ada beberapa cerita juga yang memang menyangkut si anak kecil ini. Contohnya waktu itu narsum kita Kak Diana namanya. Kak Diana ini penulis. Dia bisa dibilang bisa melihat juga katanya begitu. Tapi dia bukan yang kayak tipe di sana ada ini ya, di sana ada ini ya. Kayak ngomong-ngomong dia tuh enggak, dia kayak close banget. Tertutup banget, dia enggak ngomong. Gue tahu dia bisa ngeliat tuh dari suaminya. Dia datang sama suaminya waktu itu, terus baru dia tuh belum pernah ke studio kita. By the way, kita kontekan dari handphone doang, dari ya online doang. Dia datang, dia sekalian mau promosiin bukunya waktu itu. Dia datang masuk ke studio pertama kali, tiba-tiba dia kalau masuk studio gue kan langsung kelihatan kamar gue kan.
langsung lurus gitu, terus ada meja bulat yang kalau lu ingat meja kayu, yang bulat yang coklat. Pas dia masuk begini, gue tuh inget banget, dia tuh gini ngeliat ke bawah terus ngeliat ke belakang, muka dia panik langsung. Ngapain kamu turun? Jadi dia ngeliat anak kecil cewek lagi naik di atas meja bulat, loncat ke bawah, terus naik lagi, kayak mainan dia. Itu siapa? Anak siapa? Terus dia bilang, anak siapa? Kata gue, cewek cowok kak, begitu. Cewek, rambutnya segini katanya. Terus nggak lama, ini gue yang ngalamin. Gue lagi tidur waktu itu gue ingat banget habis begadang. Gue kan sering begadang. Terus besok itu ada narasumber siang. Jadi gue waktu itu dibangunin sama Mbak Rara. Mbak Rara itu setiap ngebangunin pasti gedor kamar gue, ngetok kamar gue. Cu bangun cu, kayak gitu. Cu bang ini udah nyampe, bangun gitu biasanya. Nah, biasanya lebih sering kayak cu bangun cu gitu doang udah. Cu bangun woi gitu doang. Terus siang itu pada siang loh. Gue lagi tidur, kebangun, dengar suaranya Mbak Rara, cu bangun cu, melek gue langsung gitu doang. Nah namanya orang lagi baru begadang dibangunin siang-siang kan kayak belum puas tidurnya, pengen tidur lagi adalah perasaan begitu kita setiap tidur ya. Ketika tidur kita belum puas, kita tuh kayak curi-curi kesempatan, masih bisa kali ini ya, bentar lagi tidur lagi ya. 2 kali nih Mbak Rara bangunin, cu bangun, ternyata bablas gue setengah jam lagi tuh. Ya masih batu tuh gue, masih belum bangun. Ini otak lagi ya namanya ngantuk kayak. Terus gue nggak tahu waktu itu lagi bener-bener pikiran gue cuma pengen tidur lagi kali, ngantuk banget, bener-bener ngantuk banget gue dibangunin. Mbak Rara tuh bangunnya gini, cu bangun cu, sambil getok pintu, tok. Nah, pas gue mau tidur lagi. Nah, gue tidur ini begini, manjang, jadi nggak nyamping ke tembok. Kaki gue di tembok, jadi gue bisa ngeliat tembok. Nah, di atas kepala gue itu ada meja kayu buat naruh laptop, gue waktu itu. Jadi posisi pala atas meja, gitu ya. Nah, kasurnya kasur bawah by the way, kasurnya kasur lantai. Terus dari atas kepala gue denger suara begini. Cu, bangun cu. Suara anak kecil. Gue langsung dia sambil gedor meja. Cu, bangun cu. Tok. Gue loncat langsung. Iya, gue bangun kata gue. Astagfirullah. Wah, gue gemeter ya kan. Gila. Gue langsung keluar, masih belekan apa lihat belakang depan ada narsum kan, gue nggak enak, panik gue. Apaan tuh anjing. Gila itu anak. Terus ngikutin Mbak Rara berarti dia nggak tahu ini anak kecil kenapa ada di situ, ada di kamar gua. Enggak, maksudnya dia tuh cara ngikutin nada Mbak Rara. Bener, dia ngikutin nada ngetoknya Mbak Rara, tapi dia ngetoknya ke meja. Terus gue ikutin lagi kan, meja gue diketok tok. Oh iya sama suaranya anjir. Karena pintu diketok sama meja diketok itu beda. Suaranya. Gue ikutin mejanya diketok, sama suaranya kayak gitu. Gila. Gitu suaranya. Terus si anak kecil ini pernah juga, teman-teman rumah gue waktu itu lagi ngegrill daging. Kita foto-foto rame-rame. Teman gue yang moto. Nah teman gue ini modelnya kalau foto pakai HP-nya dia tuh modelnya yang langsung tok 3 kali atau 4 kali. Cepret. Yes, foto tas. Udah acara itu kelar, foto dikirim ke grup dong. Pas kita lihat fotonya yang dia selfie rame-rame, itu di situ ada 3 atau 4 foto, gue lupa. 1 nggak ada yang aneh, 2 nggak ada yang aneh. Posenya masih sama, masih cuma beda dikit doang, gini pala doang paling. Tapi posisinya masih sama, background masih sama, yaitu backgroundnya kamar gue. Waktu itu. Foto kedua nggak ada yang aneh, foto ketiga nggak ada yang aneh, di foto keempat. Di kamar gue itu ada jendela hitam, warna hitam, yang ini tuh jendela tembus pandang. Jadi kalau dari kamar gue bisa ngeliat ke luar, dari luar bisa ngeliat ke kamar, tapi gue tutupin hordeng, pantulan kaca hitam. Itu ada anak kecil yang ke foto. Itu jelas banget muka anak kecil, ada rambutnya masuk ke foto. Yang pertama kali temen gue, itu apa dah, coba lihat dari kaca kamar. Gilang, lu zoom katanya. Gue zoom, iya bener anjir anak kecil. Ini ada cerita lagi, kejadian yang dialamin sama produser lama waktu itu, si Hana. Jadi nggak tahu tuh ya, ini tuh ada hubungannya apa nggak sama anak kecil ini. Jadi waktu itu dia tuh lagi pagi-pagi gue nggak salah habis mesen makanan, pagi menjelang siang gitu, lagi mesen makan
di GrabFood waktu itu. Pesanannya nyampe, dia ke bawah tuh, kamarnya dia kan di atas, turun, tas, nyampe depan tangga, nyampe depan yang pintu itu tangga, dia kepleset. Seret, terus Mas Tian itu kebetulan lagi ngeliat CCTV, lagi mentangin CCTV. Mas Tian ngirimin tuh ketawa-tawa, tawa-tawa, kita ngetawain dia lah di grup. Ternyata ceritanya tidak selucu itu. Pas dia cerita, pas dia turun tangga, nyampe anak tangga yang ke terakhir itu yang udah di ubin bawah itu lantai 1, dia bilang betisnya dia itu kayak dipeluk orang gini, kayak ditarik orang. Dia bilangnya gitu. Coba deh lu lihat deh gitu kan, gue jatuhnya kaki gue kayak ditarik. Pas gue lihat, iya juga ya. Karena kan kok kepleset jebret gitu doang. Ini enggak, dia panjang seret, ngeglosor. Kalau dilihat, pada itu nggak ada apa-apa, nggak ada licin-licin di situ, nggak ada apapun, nggak ada baru dipel juga, nggak ada. Jadi bener-bener jatuhnya itu kayak kakinya ditarik. Glosor. Gitu. Gue kira waktu itu dia kena celananya, kena apa ya bocil aja jatuh gimana sih? Aneh lu jatuh gitu, ketawa-tawa nggak kepikiran sampai ke sono. Ternyata kata dia kakinya ditarik orang. Dia berasa sih betisnya katanya. Betisnya tuh kayak ditarik, kayak dipegang orang terus ditarik. Dia. Ada lagi nggak bang yang baru banget gitu kejadian? Yang baru banget. Baru banget mah ada. Ada lagi? Ada, baru banget. Jadi syuting itu dari pagi, bener-bener dari pagi. Maghrib kelar, anak-anak balik. Nah, gue di bawah. Posisi gue lagi main ML. Kalau nggak salah jam 7 apa setengah 8, gue lupa ya jamnya. Nah katanya Boni ini lagi tidur di kamarnya dia. Boni udah tidur tuh, masuk kamar. Udah dimatiin lampu sama Boni semua. Pokoknya Boni itu udah mati-matiin lampu katanya. Dia tuh udah mau tidur, Boni capek banget katanya hari itu. Baru mau tidur kayak kebangun. Terus tidur, kebangun karena denger suara orang ngobrol di ruang editor. Dia pikir anak-anak nih, berisik banget nih ngobrolin apa sih si Bomat sama si Flo nih. Terus dia baru inget, perasaan Bomat sama Flo udah pulang jam 6. Ini siapa yang ngobrol di depan kata dia. Terus dia lihat keluar, itu pintu partisi studio kebuka. Ditutup. Sama dia cekrek. Dia duduk nih di samping. Jadi di samping partisinya ada sofa lagi kecil, sofa 2 buat 2 orang. Pas dia mau duduk apa dia balik badan, gue lupa ya. Kalau nggak salah dia balik badan ngadep ke belakang ruang editor. Itu kursinya dia, ini kursinya dia. Itu bergerak ke arah balkon. Si kursi gerak sendiri. Dia panik atau dia langsung lari. Bang. Orang bang, di atas bang. Di atas apaan? Di atas ada apa? Dia ngomong sampai kelabakan. Apaan sih? Udah lu ke atas dulu dah kata dia. Itu kursi gue gerak sendiri. Kursi lu ngapa kata gue. Maksudnya kursi lu gerak sendiri ngapa kata gue. Gerak sendiri ya suka-suka dia lah mau gerak gimana. Udah lihat dulu ke atas. Udah gue ke atas sama dia kan lari. Agak semi lari gitu. Ini tadi nih. Gue videoin lah. Nggak ada apa-apa. Ada bocah kali, ada Bomat kali, iseng. Enggak, udah pada pulang katanya. Gue periksa tuh satu-satu. Kamar cewek nggak ada orang, kamar cowok nggak ada orang, di WC nggak ada orang. Sampai gue videoin waktu itu. Nggak ada bang, nggak ada yang orang, udah pada balik semua katanya. Terus pas dilihat di CCTV, ternyata pintu partisi ini kebuka sendiri. Pas banget. Jadi pintu partisi ini anak-anak yang balik terakhir itu nggak kenceng nutupnya, nggak sampai jeglek. Nah bisa jadi angin lah, oke lah kita katakan angin. Tapi lu tahu di atas itu kan nggak ada ventilasi sama sekali, pengep banget. Benar. Nah angin pun bisa jadi dari balkon, pintu balkon ditutup. Iya. Oke, bisa dari ventilasi. Ya nggak segede itu juga kan. Partisi itu kan ngebukanya ke dalam. Kalau kena angin harusnya ke depan dong. Ini ngebukanya ke dalam. Ngebuka sendiri ke dalam. Nah di CCTV kelihatan Boni keluar tuh. Pas banget. Sinkron nih ceritanya nih. Ditutup lagi sama dia. Dia nggak tahu pintu partisi itu kebuka sendiri. Dia nggak tahu. Dia tahu. Dulu gue lupa deh ceritanya. Dia tahu apa enggak si pintu partisi ini kebuka sendiri. Pokoknya intinya dia keluar, dia nutup pintu tuh. Padahal pintu partisi itu kebuka sendiri. Pas jeglek, dia balik badan, itu kursi di belakang dia narik sendiri. Itu langsung panik dia. Itu baru banget kejadian. Wah gila. Seru banget ya. Studio LCM lonceng misteri sobat. Gue pas lihat CCTV-nya, anjay kata gue gerak. Gila. Anjay kursi gerak. Wah gila. Kursinya kursi kayak gini nih, ada rodanya. Sama kursi kerja. Ya? Ya kursi kerja begini ya.
Shrek. Gila. Tapi sebagai kreator horor ya, sebetulnya yang apa segala macam yang kalian alamin, lo sama kru lo lah, teman-teman lo di sana, itu tuh diidam-idamkan gak sih Bang? Ya seneng satu sisi, takut pada saat itu doang, tapi ujung-ujungnya kita kayak excited, dapet ini nih Jadi buat ada bahan cerita nih. ya, jadi cerita. Iya, jadi bahan cerita ya, Iya, bisa iya, karena iya. kita kan storyteller kan basicnya. Iya. Oh, jadi bahan cerita nih bisa ya. Tapi gitu. keren sih. Cuman emang bener sih, mungkin saat itu ketika ngalamin, Takut jujur. ya nggak akan bohong kalau kita juga manusia getar lah ya. Ngalaminnya serunya tuh kalau lagi bareng-bareng. Nah, excited. Excited. Adrenalin. Kalau lagi sendiri, Nangis sih. keder juga kita Bu. Iya, kabur. Kalau lagi sendiri mah. Gila. Seru banget sih. Jadi apa yang diceritakan di studio LCM ternyata tempatnya juga mengandung misteri juga sebetulnya. Tapi di samping horor, banyak kejadian horor, tapi gue betah di sana. Iya ya. Karena rumahnya memang nyaman. Nyaman sih menurut gue. Nyaman banget rumahnya. Ini mudah-mudahan juga sobat-sobat mungkin yang nonton sekarang dan pengen berbagi ceritanya di channel MTB atau di LCM. Boleh Banget nge-DM kita ke IG di bawah ini. Kayak gitu. Thank you sekali lagi loh Bang Gilang. Sama-sama Kak Ana. Sama-sama. Oke Sobat Sobit, jangan lupa komen perasaan kalian ketika ngedengerin cerita Bang Gilang seperti apa. Atau mungkin kalian mau berbagi cerita pengalaman kalian di komentar, boleh banget. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, pokoknya ke semuanya. Sampai jumpa di next episode ya Sobat. Dadah.